Selamat sore, kita ketemu kembali. Saya Dwi Indah Krisyanti, saya guru kimia kelas 12 di SMA Negeri 1 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan permasalahan refleksi KD 3.6 bagi peserta didik saya dari 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPA 8. Ya, saya akan tampilkan hasil nilai peserta didik saya di KD 3.6 ini tentang menerapkan stoichiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait dalam sel elektrolisis. Dari 244 peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM, ringnya 40-60, ini sebanyak 13 orang atau sekitar 5,3%. Jadi cukup kecil atau boleh dikatakan bahwa KD 3.6 ini sudah tersampaikan dengan baik kepada hampir seluruh peserta didik. Ya. Dari 244 siswa hanya sekitar 13 orang atau 5,3% itu yang belum mencapai nilai KKM. Ini bisa kita lihat dari hasil. Kita bisa melihat dari hasil capaian UH3 KD 3.6 yang mencapai nilai 30 sampai 40 itu sebanyak 3 siswa, 40 sampai 50 itu sebanyak 3 siswa, dan yang mencapai 50 sampai 60 itu sekitar 7 siswa atau 5,3%, ya. Dan selebihnya itu sudah mencapai nilai KKM atau 70 ke atas. Dan kalau dilihat dari analisis daya serap pokok bahasan elektrolisis, yang paling rendah adalah peserta didik itu tidak dapat menganalisis gambar sel elektrolisis, ya. Tidak dapat menganalisis gambar sel elektrolisis terlihat dari soal-soal yang menggunakan gambar atau ilustrasi sel elektrolisis, anak-anak kurang begitu memahami. Bahkan dia mencapai daya serapnya hanya sekitar 43,43%. Dan meskipun begitu, kita tetap harus melayani 13 peserta didik yang nilai KKM-nya nilainya belum mencapai KKM. Kenapa begitu? Karena jika dilihat dari analisis butir soalnya, bahwa soal-soal yang saya berikan sebanyak 10 itu semuanya sudah bisa diterima, ya. Sudah bisa diterima meskipun harus dengan perbaikan. Tidak ada satupun soal yang ditolak. Artinya soal ini boleh dipakai untuk menganalisis atau merefleksi pembelajaran KD 3.6. Dan solusi saya untuk ke-13 peserta didik saya akan meminta mereka belajar secara mandiri dengan link YouTube yang saya berikan khusus pokok bahasan elektrolisis dengan berbagai pemecahan soal di YouTube juga. Diharapkan mereka bisa belajar mandiri dan kemudian bisa mengikuti tes remedial yang kedua, ya. Jadi dia boleh mengikuti tes remedial setelah mereka belajar mandiri melalui YouTube atau resource-resource yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Selamat sore.